Halo guys, kembali lagi di channel programmer Drag and Drop. Ya, seperti yang di thumbnail. Apa itu? Elementor, list yang kemarin adalah Blackbox Container. Fitur ini sangat mempermudah kita. Dulu kita mau bikin header aja, kalau mau beda antara antara desktop dan mobile, kita harus bikin dua ya, atas dan bawah. Sekarang sudah nggak perlu. Kita membalikkan kanan dan kiri, row atau kolom kanan dan kolom kiri, itu kita perlu membuat second row gitu kan, atau second column. Sekarang dengan fitur kontainer itu semuanya sudah hilang. Jadi Elementor betul-betul mendengar permintaan-permintaan, ya kan, usulan-usulan dari teman-teman. Ini teman-teman pasti makin cinta dengan Elementor karena fitur ini fiturnya amazing sekali dan mempermudah. Nah, fitur Elementor kontainer ini belum rilis di versi Elementor Pro atau Elementor yang sekarang ada. Teman-teman harus aktifkan dulu dengan mode developer. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ketika teman-teman sudah masuk ke dalam website teman-teman semua, silakan teman-teman masuk ke Elementor. Ada Elementornya di sini. Masuk ke setting ya. Klik di setting. Nah, eksperimen, teman-teman bisa aktifkan semua yang ini, eksperimen-eksperimennya nih. Kita aktifkan aja dulu semua, nggak masalah. Kemudian ada di sini Flagbox Container, kita sudah aktifkan nih, aktif gitu. Setelah itu kita save. Flagbox Container ini unik sekali karena apa? Karena dulu kita sulit ya untuk membuat buat tampilan di mobile dengan di desktop itu berbeda antara kanan dan kiri, dibalik. Kadang-kadang kita kalau bikin row, kemudian di sana ada gambar, di bawahnya ada teks, ketika kita mau di tampilan mobile misalnya gambarnya kita mau naikkan ke atas, kita harus bikin dua kali. Dengan ini kita nggak perlu bikin dua kali. Contoh, kita akan bikin satu page, add new, kita kasih nama contoh aja. Contoh, ini sebagai contoh buat teman-teman ya. Saya buat canvas biar full semua. Publish. Oke. Edit with Elementor. Jadinya kosong ya. Apa yang baru ketika kita cek di basic, di sini ada kontainer. Dulu kita bikin, misalnya kita bikin row itu kan seperti ini. Kita bikin kolom, kan kotak besar ya. Kan? Kemudian kita isi beberapa kolom gitu. Beberapa kolom 1 2 3 4 5 6 kolom gitu, atau kita ambil contoh dari template yang sudah ada, misalnya template tentang ini, kita insert aja ini kan row, ini kolom kolom ya, ada dalam di sini ada dua kolom. Ketika kita mau menampilkan dia di posisi mobile, contohnya dia kita balik seperti ini, kita balik ya, nah kayak gini. Ketika kamu kita tampilkan di versi mobile, itu kan opsinya ada di atas nih. Untuk membalikkan ini ke atas, itu kita dulu sangat kesulitan, ya kan? Sekarang dengan adanya kontainer, kita cukup masuk di kontainernya, kita convert dulu dia menjadi kontainer ini, berarti dia di bawah ya. Yang harusnya dia kolom, dia menjadi kontainer. Harusnya kolom dia menjadi kontainer. Nah, dari kontainer ini row besarnya kita bisa edit. Caranya masuk di ini, kita klik, kita masuk ke item, kita bisa setting dia posisinya ada di mana, di tengah kah, di atas, di bawah, jajar, gitu ya. Kita taruh di tengah. Kemudian justify-nya kita bisa atur. Ini enggak terasa nih. Oke, gap-nya kita bisa. Nah, betul-betul enak sekali. Kanan kiri sudah sama. Kita nolkan aja untuk gap-nya. Kita bisa, ini di dalam posisi desktop kita bisa taruh dia atas atau bawah. Keren ya? Atas atau bawah, kanan atau kiri, atau bawah atau atas. Itu ya. Kalau teman-teman mau membalikkan antara ini, kontainer atas dan kontainer bawah, teman-teman cukup pakai ini aja. Set, set, berganti. Ya. Kanan, berganti lagi. Harusnya kan seperti ini. Oke, harusnya seperti ini. Ketika kita view di tampilan mobilenya, maka teman-teman opsinya akan ada di atas nih.
Nah, kalau di versi kontainer ini, teman-teman cukup satu klik aja, dia berubah. Tinggal kontainernya, width-nya teman-teman bisa atur loh. Lebarnya, height-nya, teman-teman bisa atur. Oke ya. Nah, ini kontainer. Kemudian, ini gap. Nah, ini bisa teman-teman atur dari sini. Oke. Kemudian padding sama apa namanya? Sama marginnya tetap sama. Kita bisa atur dari sini. Gitu ya. Tapi ada tambahan lagi, kita bisa tukar juga dari sininya. Dia taruh di kanan dan di kirinya. Cuman ini di posisi mau. Nah, ini kalau dua kolom. Kita masuk ke advance, coba kita cek. Kita mau tukar dia di kanan atau di kiri itu bisa. Ini sejajar karena kita udah setting di depan ya. Ini kan untuk settingan kontainer ini. Kalau teman-teman setting kontainer di sini, kita masuk ke advance, nah ini bisa berubah. Ini di sini berubah dia. Agak nah berubah ya. Bisa kita balik dari sininya. Ini kalau kita ambil yang ini, klik kontainer sini, kita mau tukar dia untuk dia sebelah kiri. Kita ambil kontainer ini, kita tukar dia sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini untuk ngatur atas, bawah, ya, atas, bawah, dan sebelah kiri, sebelah kanannya. Karena ini sudah kita tukar dari sini, kita matikan dulu ini. Kita masuk yang kontainer sebelah, kita geser. Nah, keren kan? Bayangkan kalau teman-teman punya template yang harus disusun di mobile, susunannya harus gambar di atas. Kan gambar. Misalnya kita bikin gambar di atas. Itu kan agak sulit. Tapi dengan kontainer, ini kita bisa bikin lebih responsif. Dan kita nggak perlu lagi bikin untuk apa namanya kolom-kolom terlalu banyak. Karena semakin banyak kolom, root dan kecepatan website juga berkurang. Ini dua kolom. Sekarang kita bikin tiga kolom. Kita ambil template yang sudah jadi aja. Oke. Nah, ini tiga kolom ya. 1, 2, 3. Ini kita hapus dulu. Juga kita hapus. Nah, tiga kolom ini akan kita bisa tukar-tukar. Ketika teman-teman mau buat website dengan yang Bastin, ini teman-teman taruh di depan dengan posisi yang berbeda, mobil dengan desktopnya, pasti teman-teman butuh waktu yang panjang. Pasti. Butuh waktu yang panjang pasti untuk ngerubah itu. Sedangkan teman-teman kalau mau pakai kontainer, kita convert dulu dia ke kontainer. Jadi, hapus, ini sudah jadi kontainer, ya kan? Kontainer utamanya juga kita convert biar enak. Sudah jadi kontainer ya. Kita klik ini, teman-teman masuk ke kontainer, teman-teman bisa rubah. Tuh, rubah ya. Ke bawah, ke atas, kanan, kiri. Kemudian lebar kontainernya teman-teman juga bisa atur. Mau segini, mau segini, berapa persen kita atur. Nah, misalnya teman-teman mau ganti, ini geser ke tempat yang pertama. Klik kontainer, masuk ke sini, teman-teman geser aja, ubah, geser lagi. Nah, pindah. Keren ya. Nah, ini belum terasa. Bagaimana biar kita bisa merasakan bedanya antara kontainer dengan ini? Saya kasih contoh. Kita ambil template lagi. Template yang sudah jadi. Kita cari, nah ini. Oh, jangan terlalu. Nah, kita insert ini. Oke, kita apply aja. Oke, dia sudah terdownload ya. Oke, kita hapus yang atas dulu. Atas kita hapus. Yang contoh atas juga kita hapus. Nah, oke. Ketika kita convert, dia menjadi kontainer ini. Misalnya nih, ini kalau teman-teman masuk ke dalam versi mobile-nya. Lihat nih, versi mobile, maka teman-teman akan harus mengganti misalnya ini gambarnya teman-teman mau taruh atas. Ini kan PR ya. Kita kemungkinan kalau di versi mobile biasanya diakalin oleh teman-teman itu, kita akan akalin dia untuk kita buat dia kita duplikat seperti ini, ya kan? Setelah itu kita geser begini. Geser begini. Nah, baru nanti dia bisa terflip.
Yang harusnya seperti ini, tulisan dulu di atas, dia menjadi gambar dulu baru tulisan. Tapi dengan kontainer, kita akan masukkan dia menjadi kontainer. Kita convert dulu menjadi kontainer. Oke, sudah ada di bawah. Oke, sudah ada di bawah ya. Kita hapus. Kita lihat ini kayaknya topnya kebuka. Kasih banyak-banyak. Nah, segini ya. Ketika kita mau convert dia menjadi kontainer, sudah di-convert menjadi kontainer, kita tinggal klik kontainernya. Tampilan ini sudah sesuai belum dengan apa yang teman-teman mau misalnya. Oke, kita bisa jadikan dia di tengah seperti ini atau kayak gini ya. Bebas. Kemudian gapnya teman-teman bisa atur. Gapnya ini kelihatannya ada. Nah kan. Oke, ini ya. Biar gapnya kita atur di sini. Kolom gapnya kita atur. Ini teman-teman bisa atur kayak gitu. Atau teman-teman mau jadikan dia di tengah semuanya. Kan seperti ini ya. Tinggal teman-teman tambahin tadi. Kita aja dengan banyak-banyak karena persen. Karena persen jadikan banyak. Nah, kayak gini. Ini ketika teman-teman masuk di mobile, set, ini kan gambarnya di atas. Oh, ternyata kita klien ini mau gambarnya ini di bawah, Pak, jangan di atas. Teman-teman tinggal masuk ke sini, klik kontainernya, masuk ke advance, teman-teman bisa tukar loh ini. Set. Dia jadi di atas, gambarnya jadi di bawah. Kan amazing nih, keren. Jadi kita nggak perlu bikin bolak-balik lagi begini. Contoh, kita mau bikin seperti ini ya. Ini tampilan alternate apa? Tampilannya satu di kanan, satu di kiri. Tapi kalau dia di mobile, itu kan dia pasti numpuk antara gambar dan gambar. Ya kan? Gambar dan gambar. Nah, caranya kita balik. Misalnya di atas oke lah tulisan dulu baru gambar. Bawahnya kan gambar dulu baru tulisan. Kan nggak sama dengan yang atas kan? Kalau yang atas mau gambar dulu, berarti tinggal kita flip. Oke. Nah, ini kan kayak gini. Ini masih itu, masih apa? Kita convert ke kontainer dulu. Oke, sudah ke convert bawahnya. Ini kan tulisan ketemu tulisan. Gak bagus kan? Kita tinggal klik kontainer, masuk ke advance, kemudian kita tinggal geser. Jadi, keren. Nah, ini yang 2 kolom ya. Nah, ini kita coba ini yang berapa kolom nih? Ini yang 4 kolom. Kita klik di sini, kita convert ke kontainer. Jadi convertnya ada di bawah. Nah, ini kan seperti ini. Kita klik di sini, kita atur dulu. Kolom gapnya kita atur. Oke, kita masuk ke kontainernya. Kita masuk ke sini. Kita bisa atur gapnya. Gambar ini kan gambarnya. Ini sebetulnya kita bisa masuk ke advance. Kita bisa atur dari sini harusnya ya. Tapi karena ini kelihatannya dia ada CSS-nya di sini. Kalau kita hilangkan dia pasti hilang. Oh, dia bisa lebar. Atau seperti ini. CSS-nya kita hilangkan dulu. Tuh, harus dihilangkan semua. Karena ini template bawaan ya. Template bawaan nih. Teman-teman harus hilang. Dan ini convert dari ref-nya. Nah, harusnya dia seperti ini. Bentar, saya hapus aja. Ini 3 kolom aja. Biar nggak terlalu banyak. 3 kolom. Ketika teman-teman ternyata teman-teman mau geser antara atas nih dengan bawah, masuk ke layout, kita bisa tukar, gambarnya hilang. Oh, gambarnya naik baru. Nah, nama dan ini. Di mobilnya pun sama, kita juga bisa tukar-tukar seperti itu. Dia sebelah kanan, kita mau geser ke sebelah kiri. Ini row-nya. Dia di sebelah kanan, ini kita mau geser dia ke kiri, di ordernya kita geser. Dia ketukar nih, yang di bawah. Kita mau geser sekali lagi, biar kembali ke posisi. Sama ini juga, kita mau geser, ternyata dia harusnya di bawah nih, nggak di atas. Kalau di mobile. Jadi dia betul-betul lebih ke responsif ya. Lebih ke responsif, desainnya tuh lebih dimaksimalkan. Dan tidak perlu terlalu banyak kontainer. Terlalu banyak row. Jadi, keren kan? 1 kolom, 2 kolom, udah. Dulu kita bikin header dulu, kita harus bikin 3 kolom begini. Oke kan? 1, kita masukin gambar. Ini, gambarnya apa aja ya kita buat.
Misalnya ini. Kemudian kita masukkan menu. Oke. Nah, ini sudah kontainer ya. Masukkan menu, geser lagi. Kemudian biasanya kita masukkan button di sini. Ini teman-teman tinggal klik raw kontainernya. Teman-teman bisa atur dia posisinya di mana. Oke, di tengah semua. Posisi semua ada di tengah. Posisi kontainernya. Kemudian tinggal teman-teman atur posisi dari kontainernya ada di mana. Tinggal masuk di sini, teman-teman ambil di tengah. Ini juga teman-teman tinggal atur size-nya. Oke, kita jangan terlalu besar, sip, biar elegan. Ini, oke ya. Teman-teman jangan lupa, dia bisa teman-teman arahkan untuk di tengah. Set. Jadi ya, keren loh. Saya akuin ini keren. Teman-teman bisa tarik juga. Ini teman-teman bisa tarik begini, biar bisa di tengah. Fitur yang lama tidak hilang, tapi ditambah dengan fitur-fitur yang baru. Oke, ini jadi keren banget nih. Ini kan keren kayak gini nih. Nah, atau teman-teman bisa tambahin di sini ada 2 gitu kan. Kalau teman-teman mau tukar, biasanya kalau di versi mobile itu kan dia kan begini. Apa namanya? Responsifnya kan begini. Dia pengen ini ada di atas gitu kan. Nah, cara ngakalinya biasanya teman-teman kan pakai double header begini. Satu eh, dimainkan di responsif, yang satu dilihat di mobile, yang satu dilihat. Tapi kalau dengan kontainer, teman-teman untuk mengembalikan ke sini itu gampang banget. Kita ambil contoh tablet ya, karena tablet ini yang paling kelihatan gitu. Klik tablet, kita taruh di sebelah sini. Toggle buttonnya sebelah kanan, kita tuker ini ke sini. Kita nggak perlu bikin. Klik salah satu, teman-teman tinggal arahkan dia ke kanan atau ke kiri, ya. Atau teman-teman klik yang ini, tinggal di advance, arahkan ke sebelah kiri. Ini kita arahkan sebelah kiri. Oh, sebentar. Ininya kayaknya sudah diarahkan. Kosong. Nah, dia ketukar nih. Tinggal teman-teman tarik dia. Tinggal ini teman-teman atur. Weight-nya diatur. Atur lebarnya biar dia enggak os. Keren. Dia sudah langsung bisa kayak gini. Tinggal dirapikan. Ini enaknya kalau kita pakai kontainer. Kita bisa geser-geser kanan kiri semua kita. Oke, coba saya kembalikan ke jadi ini websitenya. Ini kontainer. Jadi kita bisa merubah kanan ke kiri, kiri ke kanan dengan sangat mudah. Dengan apa? Dengan kontainer. Kontainer ini. Kita sudah nggak perlu lagi pakai row atau kolom. Jadi Elementor merubah row dengan kolom itu menjadi sebuah kontainer. Dulu teman-teman, kalau mau bikin 3 atau 4 kolom, itu kan caranya pakai row, kemudian kolom. Tapi kalau kontainer cukup kontainer satu, kemudian teman-teman duplikat aja isinya. Itu bisa lebih bagus. Contohnya begini. Saya akan bikin baru. Saya duplikat aja yang sudah ada. Terus saya mau bikin baru aja ya. Bikin baru, kita add new. Kita ambil satu. Saya mau buat image box. Kayak gini. Kita kasih gambar dulu biar kelihatan tulisan. Kita kasih gambar. Ini headernya, ini tulisannya. Ini teman-teman cukup duplikat aja. Kan? Ya. Atau 4 kolom. Duplikat. Ini jadi 4. Nah, ketika teman-teman pakai kontainer, teman-teman cukup bermain di sini. Kontainer ini teman-teman mau cukup bermain di sini. Teman-teman mau jadikan dia ke samping, sudah jadi 4 tuh ke samping. Yang enak apa lagi? Ya kan? Mau jadi ke bawah, ke kiri, ke atas. Tinggal bermain di sini. Narik. Height-nya teman-teman atur dulu biar dia ada space di sini. Sehingga kita bisa kelihatan. Kita taruh dia di tengah posisinya. Bentar. Ini kita taruh dia posisi. Ini Bang, kenapa gambarnya kecil? Karena gambar awal tadi belum di setting image width. Copy. Paste style. Paste
File. Sip, jadi itu adalah salah satu fitur kontainer di Elementor yang terbaru. Ini enak banget, jadi teman-teman nggak perlu bikin terlalu banyak layar-layar, terlalu banyak row-row untuk balik-balikan sebuah gambar atas ke bawah ke atas. Jadi bisa sangat-sangat fleksibel untuk teman-teman yang bisa bikin desain, dari desain UI UX menjadi desain yang ada di development website yang teman-teman sedang buat, ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada komentar apa, bagaimana komentar teman-teman dengan Flexbox container. Saya rasa ini adalah hal yang amazing dan bagus sekali. Mudah-mudahan cepat rilis, bisa dinikmati semua orang, tidak lagi ada di development. Oke ya. Terima kasih banyak, salam drag and drop, dan sampai jumpa di video selanjutnya.